Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat didik sekalian yang kami banggakan serta kami cintai, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, tetap sehat, semangat luar biasa. Bertemu kembali di dalam pelajaran IPA. Bahasan kita hari ini adalah tentang energi, perubahan energi, serta pemanfaatannya di dalam kehidupan kita. Yang pertama akan kita bahas adalah tentang macam-macam bentuk dan sumber energi. Anda tentu tahu apa yang dimaksud dengan energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha yang dibutuhkan oleh makhluk hidup dan benda mati yang berasal dari sumber energi yang berbeda. Contohnya seperti Anda dapat berlari ataupun melompat, itu karena ada energi. Begitu juga sepeda motor atau mobil dapat melaju, itu karena adanya energi. Ada beberapa bentuk dan sumber energi sebagai berikut. Silakan diperhatikan. Yang pertama adalah energi cahaya, yakni energi yang dipancarkan oleh sumber cahaya yang bergerak atau merambat dalam bentuk gelombang cahaya. Energi cahaya ini adalah energi yang dapat kita lihat. Dan pada umumnya energi cahaya ini berasal dari benda-benda panas. Maka semakin panas suatu benda, akan semakin besar energi cahaya yang dihasilkannya. Sumbernya adalah dari matahari, lampu, lilin, senter, dan lain-lain. Yang keduanya adalah energi panas, yakni energi yang dapat mengakibatkan perubahan suhu terhadap suatu benda yang bergerak atau merambat melalui 3 cara, yaitu dengan cara radiasi. Radiasi ini adalah perambatan energi panas dari matahari melintasi ruang angkasa dalam bentuk gelombang, sehingga disebut perambatan energi panas matahari. Yang kedua dengan cara konduksi, yaitu perambatan energi panas dari satu molekul ke molekul lainnya dalam suatu benda, sehingga disebut perambatan energi panas molekul. Yang ketiganya dengan cara konveksi, yaitu perambatan energi panas dalam gas atau cairan membentuk aliran panas, sehingga disebut perambatan energi panas gas dan cairan. Sumber energi panas yaitu matahari, api, listrik, gesekan dua benda, dan lain-lain. Yang ketiganya adalah energi kinetik yang dikenal dengan energi gerak, yakni bentuk energi yang dimiliki benda sehingga benda itu dapat bergerak, melakukan perubahan tempat atau posisi benda. Contohnya seperti air yang mengalir, kemudian panah yang melesat dari busurnya, dan juga langkah kaki Anda saat berjalan atau melompat. Itu semua memiliki energi gerak, ya. Dengan demikian, sumber daripada energi gerak adalah angin, air, listrik, energi kimia, dan juga gaya atau dorongan, dan lain-lain. Yang keempatnya adalah energi bunyi, yakni energi yang ditimbulkan oleh benda yang bergetar, yang dapat merambat melalui benda padat, udara, dan zat cair. Pada umumnya suatu benda itu yang memiliki energi gerak juga menghasilkan energi bunyi. Misalnya bunyi bising yang berasal dari pesawat terbang yang melintas di atas kita. Kemudian bunyi benda yang jatuh dari ketinggian sampai di lantai. Dan juga bisa jadi bunyi air bah yang mengalir deras di sungai, atau
bunyi gemericik hujan saat hujan berlangsung. Sumber energi bunyi ini tentu saja dari benda yang bergetar ya, menimbulkan gelombang suara yang dapat ditangkap oleh gendang telinga kita sehingga menjadi sebuah bunyi. Yang kelimanya adalah energi kimia, yakni energi yang tersimpan dalam bahan kimia. Serta energi kimia ini energi kimia makanan yang memberi tenaga pada otot tubuh untuk beraktivitas. Dengan kata lain bahwa energi kimia adalah energi yang tersimpan dalam bentuk molekul kimia yang akan dilepas melalui suatu reaksi kimia. Energi kimia ini antara lain terdapat dalam makanan, baterai, aki, dan bahan bakar minyak. Tubuh kita bisa dapat bergerak itu karena ada sumber energi dari makanan. Begitu juga energi kimia pada aki itu dapat menyalakan lampu kendaraan. Energi kimia ini tadi sudah disebutkan sumbernya adalah dari makanan, baterai, aki, juga bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan lain-lain. Banyak juga diantaranya benda-benda kimia yang lain yang menimbulkan energi. Kemudian yang keenam, energi listrik, yakni energi yang tersimpan dalam arus listrik sebagai hasil dari tenaga air, uap, angin, dan nuklir. Nah, energi listrik ini adalah bentuk energi yang dihasilkan dari gerak atau aliran elektron. Anda pernah dengar kata elektron? Tentu saja pernah ya. Elektron ini adalah partikel-partikel halus yang terdapat dalam atom-atom penyusun suatu zat. Nah, arus listrik dihasilkan ketika elektron melompat dari satu atom ke atom lainnya. Energi yang dilepas dari aliran elektron dapat berukuran besar seperti yang terdapat pada cahaya kilat. Listrik ini dihasilkan dari pembangkit listrik, baik pembangkit listrik tenaga air, tenaga uap, tenaga angin, maupun tenaga nuklir. Sumber energi listrik di Indonesia yang baru ada adalah stasiun pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga uap. Untuk pembangkit listrik tenaga angin dan tenaga nuklir nampaknya belum dikembangkan di negara Indonesia. Yang ketujuhnya adalah energi potensial, yakni energi yang tersimpan dalam suatu benda. Ini hubungannya dengan gaya gravitasi. Sebuah benda yang jatuh dari ketinggian sampai ke bawah itu karena memiliki energi potensial yang terdapat pada benda tersebut. Sehingga sumber daripada energi potensial adalah berat jenis benda serta kedudukannya yang bergantung pada gaya gravitasi. Anak-anak sekalian, kita sekarang membahas tentang perubahan bentuk energi. Energi itu tidak pernah hilang dalam kehidupan ya, tetapi dia dapat berpindah tempat dan berubah menjadi bentuk energi yang lain. Nah, perubahan bentuk energi ini sebagai berikut, banyak diantaranya. Yang kesatu adalah energi gerak menjadi energi panas. Contohnya, ketika kita menggosok-gosokkan tangan, kalau kita kedinginan, lama-lama tangan kita jadi hangat. Mengapa? Karena gerak daripada gosokan tangan ini lama-kelamaan dari gesekan itu menimbulkan panas. Yang kedua adalah energi gerak menjadi energi bunyi. Contohnya ketika kita tepuk tangan, tangan yang kita gerakan akan menghasilkan bunyi.
karena adanya getaran-getaran yang ditimbulkan oleh tepuk tangan tersebut menimbulkan gelombang bunyi yang dapat merambat melalui udara, kemudian ditangkap oleh gendang telinga kita. Kemudian yang ketiganya adalah energi panas menjadi energi gerak. Contohnya dengan percobaan kertas spiral. Kertas spiral itu kertas dibentukkan seperti obat nyamuk gulung ya, yang kita gantungkan di atas api lilin. Nah, lama-kelamaan kertas itu kan akan bergerak karena adanya konveksi atau perpindahan panas yang disertai dengan aliran zat perantaranya. Kemudian yang keempat adalah energi kimia. Energi kimia menjadi energi panas. Contohnya ketika kita makan, apalagi makannya ada makanan yang pedas. Seperti kalau kita lagi makan nasi rendang ya, itu kadang-kadang keringat kita akan menjadi bercucuran, keringat akan mengucur. Mengapa demikian? Ini disebabkan oleh proses metabolisme atau pembakaran kimiawi di dalam tubuh kita. Yang kelimanya adalah energi listrik menjadi energi panas. Contohnya setrika listrik dan solder ketika digunakan menjadi sangat panas, itu karena ada aliran listrik. Yang keenamnya, listrik itu merupakan energi yang akan berubah menjadi energi gerak. Contohnya seperti blender, kipas angin, dan lain-lain. Dan sekarang sudah dikembangkan teknologi motor dan mobil digerakkan dengan energi listrik. Ini luar biasa ya. Banyak sekali listrik itu mengubah menjadi bentuk energi yang lain. Kemudian sekarang energi cahaya. Energi cahaya menjadi energi panas. Contohnya ketika kita mengarahkan kaca pembesar ke daun atau kertas di bawah terik matahari, lama-lama daun atau keras itu akan semakin mengering dan akan terbakar. Paham sampai di sini ya? Bagaimana tentang perubahan berbagai energi kepada energi yang lainnya. Energi itu tidak akan hilang di dunia ini, tetapi akan berubah menjadi energi yang lain. Kemudian ketiganya kita akan membahas tentang pemanfaatan sumber-sumber energi alternatif. Apa yang dimaksud dengan energi alternatif? Siapa yang pernah melihat atau mempraktekkan membuat energi alternatif? Nah, energi alternatif adalah sumber energi selain energi fosil. Nah, energi fosil, masih ingat apa itu energi fosil? Energi fosil adalah energi seperti yang menjadi batu bara, minyak bumi, itu merupakan energi fosil. Yang akan kita bahas di sini adalah energi alternatif yang merupakan sumber energi selain energi fosil. Nah, yang termasuk energi alternatif ini adalah semua energi yang tidak menggunakan bahan dari fosil tentu saja ya. Berikut diantaranya, yang pertama adalah energi matahari. Matahari merupakan sumber energi utama bagi bumi buat kehidupan kita. Tanpa matahari, kehidupan tentu saja akan musnah. Matahari dapat digunakan sebagai energi alternatif untuk menghasilkan listrik. Contohnya adalah panel surya yang suka dipasang di atas genting, itu bisa menghasilkan energi listrik dan dapat memanaskan air. Energi matahari ini juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk mobil. Ada mobil tenaga surya sekarang ini ya. Dan juga pemanfaatannya sebagai rumah, sebagai
rumah panel surya. Itu banyak dikembangkan di perumahan-perumahan elit. Kemudian yang kedua adalah energi angin. Di negara Belanda, kincir angin sudah menjadi energi utama. Mereka memanfaatkan kincir angin untuk membangkitkan listrik. Ini luar biasa ya. Sumber energi angin dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Sebenarnya ini pemanfaatan energi angin ini bukan temuan baru. Berabad-abad yang lalu manusia telah memanfaatkan energi angin ini untuk pengairan sawah dan juga untuk penggilingan padi atau biji-bijian. Nah, baling-baling angin dibuat berhubungan dengan turbin. Pada saat baling-baling berputar oleh tiupan angin, turbin ikut berputar menggerakkan generator sehingga menghasilkan energi listrik. Nah, selanjutnya energi listrik dihubungkan oleh kabel-kabel ke perumahan, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah energi air. Indonesia adalah negara maritim atau negara yang kaya akan air. Mengapa disebut negara maritim? Karena lebih daripada 2/3-nya wilayah Indonesia itu merupakan perairan. Nah, air ini merupakan salah satu sumber daya energi. Salah satunya dapat menghasilkan energi listrik. Contohnya seperti kincir air, seperti di waduk ya, atau di waduk Saguling, seperti itu ya. Air terjun itu semuanya bisa menggerakkan kincir air. Kincir air ini akan berputar terus menggerakkan generator sehingga menghasilkan energi listrik, seperti halnya energi yang dihasilkan oleh angin yang tadi dijelaskan. Yang keempat adalah energi panas bumi. Contohnya dalam penggunaan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Ini di Indonesia untuk energi panas bumi ini sedang dikembangkan, tapi belum begitu besar pemanfaatannya. Kemudian yang kelima adalah energi yang berasal dari gas alami atau organik. Anda tahu bahwa limbah organik yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan yang telah mati, sisa-sisa sayuran di pasar-pasar itu, kemudian bahkan dari peternakan itu ada kotoran ternak yang masih bisa kita manfaatkan, masih bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan energi. Nah, limbah organik ini jika dalam jumlah yang besar dapat dimanfaatkan menjadi biogas. Tahukah Anda bahwa biogas itu tidak sulit untuk dibuat? Apa itu biogas? Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa biogas adalah gas yang diperoleh dari aktivitas anaerobik atau fermentasi dari limbah organik. Limbah organik itu seperti yang tadi dijelaskan, adalah sisa tumbuhan yang telah mati, sisa sayuran, enzim, serta bahkan kotoran hewan dan kotoran manusia itu merupakan sumber daripada biogas ini. Bagaimana pemanfaatan energi alternatif biogas dalam kehidupan sehari-hari? Berikut beberapa di antaranya adalah menjadi bahan bakar kendaraan. Ini luar biasa, biogas menjadi bahan bakar kendaraan. Bisa juga digunakan sebagai bahan bakar gas, juga sebagai pengganti gas LPG, dan juga menjadi pembangkit listrik. Namun untuk energi yang dihasilkan dari biogas ini belum banyak dikembangkan di Indonesia. Anak-anak sekalian, selanjutnya kita membahas tentang bagaimana caranya kita menghemat energi. Cara menghemat energi
sudah beberapa kali dijelaskan di pertemuan sebelumnya, energi itu tidak bisa lepas dan sangat penting bagi kehidupan manusia. Listrik, air, atau bahan-bahan kendaraan merupakan sumber daya yang banyak dikonsumsi manusia sehari-hari karena manusia membutuhkan energi untuk kehidupan sehari-hari dan memberikan manfaat. Setiap orang tentu dapat ikut serta dalam menghemat energi. Bagaimana caranya? Salah satu caranya adalah dengan menghemat listrik. Penggunaan listrik yang berlebihan itu akan membutuhkan pembangkit listrik lebih besar. Jika dilakukan pemborosan, penggunaan energi akan mengakibatkan persoalan. Contohnya, dengan penggunaan listrik yang berlebihan, lampu tetap menyala meski tidak digunakan. Dampaknya kita akan mengeluarkan uang lebih besar karena pembayaran tagihan listrik menjadi mahal. Televisi hampir sepanjang hari menyala meski tidak ada yang menonton atau ketiduran. Untuk mengantisipasi itu perlu dilakukan penghematan pemakaian bagi masyarakat. Ada juga tindakan-tindakan apa yang sudah dilakukan untuk menghemat energi. Mungkin Anda pernah melakukan sebuah tindakan yang dapat menghemat energi. Menghemat energi merupakan cara yang bijak untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Sebagai bagian dari masyarakat, itu adalah kewajiban kita. Cara atau tindakan yang bisa dilakukan untuk menghemat energi dalam kehidupan sehari-hari diantaranya mematikan lampu jika tidak digunakan atau pada siang hari. Yang keduanya, mengganti lampu dengan yang hemat energi seperti lampu LED ya. LED itu 3 watt saja sudah terang, apalagi kalau dengan merek ternama yang sudah terkenal, meskipun harganya lebih mahal tetapi itu lebih awet. Nomor 3 adalah dengan mematikan semua peralatan elektronik jika tidak digunakan. Yang keempatnya, biasakan mematikan kompor jika tidak dipakai dan merawat agar nyala api sempurna. Yang kelimanya adalah menggunakan air secukupnya, tidak berlebihan, dan mematikan keran air jika sudah digunakan. Keenam, membuat atau mendesain rumah dengan penerangan yang cukup sehingga mengurangi penggunaan lampu. Ketujuh, menggunakan kendaraan seperlunya untuk menghemat energi. 8, mencabut charger handphone atau saklar saat tidak digunakan untuk menghemat listrik. Kesembilan adalah jika memungkinkan kita mengeringkan pakaian di bawah sinar matahari langsung, tidak memakai mesin cuci. Kesepuluh, menghemat energi tidak hanya dilakukan saat kita berada di rumah, tapi juga di tempat kerja atau lingkungan masyarakat. Nah, perilaku seperti itu harus dijadikan kebiasaan kita saat ini, juga setiap hari dan dimanapun kita berada. Anak-anak sekalian, demikian pembahasan tentang energi, perubahan energi, serta pemanfaatannya di dalam kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.